Kita awali informasi Sindo Today hari ini pemirsa, hujan deras disertai angin puting beliung menerjang sejumlah wilayah di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Iya, kuatnya angin membuat atap tribun barat Stadion Wibawa Mukti Cikarang rusak parah dan nyaris ambruk pemirsa. Stadion Kabupaten Bekasi, atap dari stadionnya rubuh. Seperti inilah detik-detik saat angin puting beliung terjadi di Desa Sertajaya, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin sore. Kuatnya angin yang disertai hujan deras membuat atap tribun barat Stadion Wibawa Mukti Cikarang mengalami rusak berat. Tak hanya itu, angin yang terjadi juga merobohkan belasan warung pedagang serta patung golok yang merupakan ikon Kabupaten Bekasi yang berada di sekitar Stadion Wibawa Mukti Cikarang. Biasanya gitu, biasanya kan hujan angin biasa aja, cuman ini ya benar-benar beda gitu anginnya. Begitu habis hujan kecil-kecil tiba-tiba angin datang gitu sampai atap stadion pun terbang gitu, atap stadion tribun barat berangkat, terus imbasnya anginnya berbalik ke warung karena mentok bangunan stadion, akhirnya muter ya, nggak bedanya kayak puting beliung gitu bang. Akhirnya 10 warung ini yang habis, yang rata nih. Sejumlah warga di lokasi menyebut di tengah hujan turun, tiba-tiba angin berhembus kencang dan langsung menerjang semua bangunan di lokasi. Peristiwa angin kencang itu juga sempat membuat warga dan pedagang di lokasi panik dan berlarian menyelamatkan diri. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa angin puting beliung tersebut. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Kalau tadi adalah kekisruhan yang disebabkan oleh alam, yang berikut ini adalah kekisruhan yang disebabkan oleh manusia ini Galuh ya. Di mana bentrok antara dua desa di Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, NTT terjadi pemirsa. Ya, dan akibat bentrok antara desa Ilepati dan desa Bugalima ini menyebabkan belasan rumah terbakar. Mana yang bisa diselam? Bentrokan antar dua desa di Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur terjadi. Warga saling serang menggunakan senjata tajam dan senjata rakitan. Akibat bentrokan yang melibatkan warga desa Ilepati dan Bungalima ini, belasan rumah terbakar. Belum diketahui penyebab pasti pecahnya bentrokan tersebut, namun menurut informasi sementara, bentrok terjadi akibat sengketa lahan. Hingga siang hari, situasi di lokasi masih memanas dan situasi belum kondusif. Meski demikian, aparat kepolisian sudah tiba di lokasi untuk mengamankan situasi agar tidak ada korban lebih banyak. Akibat kejadian ini, kepolisian mengimbau masyarakat luar desa yang akan melewati perbatasan dua desa tersebut mencari jalur lain. Hingga kini, aparat gabungan masih berjaga di dua desa tersebut. Dari Flores Timur, NTT, Joni Nurak, iNews melaporkan. Jadi ada warga yang tidak terima ditegur karena membuang sampah sembarangan. Seorang lansia tewas usai berduel dengan pria paruh baya di Johar Baru, Jakarta Pusat. Ini sangat disayangkan ya pemirsa, di mana korban tewas karena luka parah di bagian wajah dan juga kepalanya. Kamera CCTV merekam seorang pria parubaya yang emosi menegur seorang lansia membuang sampah sembarangan di bahu jalan Kampung Rawa Selatan, Johar Baru, Jakarta Pusat. Tidak terima ditegur, korban malah menyerang pelaku hingga terjadi perkelahian. Usai baku hantam, korban pun terkapar tak berdaya hingga dilarikan ke rumah sakit. Naas, setelah perawatan selama beberapa jam, korban YM 72 tahun tewas akibat luka di bagian wajah dan kepala.
Pak ada yang tawuran, Pak ada yang gebukin orang Pak, gitu kan, ada yang gebukin orang Pak, bapak kasihan lu, udah kan, berapa orang maju ke depan keamanan, dia bilang kan, ya aku udah ngejoprak, nah yang gebukin orang masih tetap di situ, ya kan, saya bilang jangan takut dulu, lihat napas dulu, masih napas gak, saya bilang, ya masih napas. Jasad korban dibawa ke kamar jenazah RSCM untuk divisum. Sementara kasus ini kini ditangani Polsek Johar Baru. Dari Jakarta Pusat, Radisa Jaya, iNews melaporkan. Ini sangat disayangkan ya, karena memang mungkin niatnya baik untuk mengingatkan bahwa kita harus membuang sampah itu pada tempatnya. Ya, tapi sayang sekali karena tidak bisa diterima dengan baik, malah akhirnya jadi pertikaian yang akhirnya berujung pada nyawa. Ya, jangan sampai ini terjadi kembali atau terulang kembali karena membuang sampah pada tempatnya adalah kewajiban kita. Betul. Dan betul bahwa mengingatkan orang lain juga adalah kewajiban juga untuk memperlakukan orang lain atau agar sesuai dengan bagaimana norma yang berlaku di tengah masyarakat. Ya, dan informasi berikutnya pemirsa, pemakaman jenazah Sri Meike Male, korban pesawat Sam Air yang jatuh di Gorontalo diwarnai isak tangis keluarga. Ya, korban merupakan satu-satunya penumpang dalam pesawat perintis tersebut. Suasana haru mengiringi proses pemakaman salah satu korban kecelakaan pesawat Sam Air yang jatuh di tambak udang milik warga di dekat Bandara Panua, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo pada Minggu pagi. Korban bernama Sri Meike Male dimakamkan di pemakaman dekat rumah duka di Jalan Kutai, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Gorontalo pada Senin siang. Ia merupakan satu-satunya penumpang pesawat nahas bernomor registrasi PKSMH milik PT Sam Air. Terakhir telepon itu saya video call sama dia sampai di dalam pesawat, dari ruang tunggu sampai di dalam pesawat. Setelah itu selesai, tidak ada kontak lagi. Sebelumnya pesawat jenis Twin Otter milik Sam Air jatuh di kawasan Tambak Udang pada 20 Oktober 2024, Minggu pagi waktu Indonesia Tengah. Pesawat tersebut hendak menuju ke Bandara Bumi Panua, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Ya, ini sebelumnya Bayu dan pemirsa diketahui bahwa pesawat perintis Sam Air rute Bandara Jalaluddin Kabupaten Gorontalo menuju Bandara Bumi Panua, Pohuwato terjatuh di Desa Imbodu, Kecamatan Randangan, Pohuwato, Gorontalo. Ya, 4 orang tewas yang terdiri dari 3 kru dan penumpang pesawat. Melaporkan pukul 9.34, proses evakuasi sudah dilaksanakan. Terakhir kru pilot yang kami identifikasi pilot, sementara sebagai pilot terjepit di posisi pilot, tapi udah kita evakuasi, posisi sekarang sudah di puskesmas terdekat. Pesawat perintis Sam Air rute Gorontalo Pohuwato jatuh di wilayah Desa Imbodu, Kecamatan Randangan, Pohuwato, Gorontalo. Menurut informasi sementara, pesawat terjatuh saat akan mendarat di Bandara Udara Panua, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Pesawat Sam Air jenis pesawat PKSMH ini dilaporkan hilang kontak pada pukul 7:22 waktu Indonesia Tengah. Dilaporkan 4 orang tewas dalam peristiwa tersebut, diantaranya 3 orang kru pesawat dan 1 orang penumpang. Dan terakhir kontak pesawat tersebut dari Airnav Makassar sekitar pukul 7.22. Untuk kondisi penumpang, penumpang beserta kru dalam keadaan meninggal dunia dan sementara sudah dievakuasi ke puskesmas Randangan. Korban tewas yakni pilot atas nama Kapten M. Saiful Rubi, co-pilot M. Arthur Viko, engineering pesawat Budianto, dan penumpang Sri Meike Male. Saat ini seluruh korban telah dievakuasi ke Puskesmas Motolohu, Pohuwato. Dari Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Pemirsa, lantaran guru hingga kepala sekolah membolos, aktivitas belajar mengajar di sebuah SD di Mandailing, Natal, Sumatera Utara ini terhenti. Ya, ini kasusnya agak lain ya. Biasanya yang membolos adalah murid, tapi ini guru dan kepala sekolah. Ada kong kali kong gitu. Dan kejadian ini pun viral di media sosial pemirsa. Hah?
Pada sana mo? Asa mulak kami sekolah? Enggak guru na. Oh, kelas piga. Sejumlah siswa terlantar lantaran tidak ada guru yang mengajar di SDN 180 Tambangan Jaya Mandaling Natal, Sumatera Utara. Mereka mengaku jika proses belajar mengajar sering tidak berjalan lantaran guru hingga kepala sekolah kerap membolos. Sejumlah orang tua yang kesal pun datang ke sekolah dan mendapatkan sekolah kosong hingga diunggah ke media sosial lalu viral. Pihak Dinas Pendidikan Madinah segera ke lokasi dan berjanji akan menindak tegas guru maupun kepala sekolah jika terbukti bolos mengajar. Rekan kita dari Dinas Pendidikan Kabupaten Natal di bawah koordinator Korwas atau koordinator pengawas sedang melaksanakan investigasi di ruang kepala sekolah. Hasil investigasi itu nantinya akan kita tindak lanjuti sesuai aturan, insya Allah dari apa laporan masyarakat dan juga investigasi tim kita. Orang tua siswa berharap kejadian ini tidak terulang lagi sehingga proses pendidikan bisa berjalan dengan baik. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Kasihan banget ya adik-adiknya yang udah pakai seragam begitu rapih, nunggu di gerbang itu aku nggak tega sih lihatnya. Semangat datang ke sekolah untuk belajar, untuk menimba ilmu. Sampai sekolah nggak ada. Nggak ada, guru sama kepala sekolahnya, bahkan sampai kepala sekolahnya loh ikut bolos itu ya. Ikut bolos. Nah adik-adik ini kalau mau mencontoh ya, ini kelakuan dari guru dan kepala sekolahnya. Jangan deh ya. Jangan ya, Bay ya. Betul, jangan. Nggak boleh. Yang satu ini juga katanya jangan sampai dicontoh ya. Jangan sampai contoh. Kita ke informasi lain, ada seorang selebgram yang mempromosikan situs judi online yang akhirnya ditangkap polisi di sebuah indekos di kawasan Cimanggu, Kota Bogor. Ya, ini upah promosikan judol ini digunakan untuk biaya kuliah dan membayar kosan. Seorang mahasiswi perguruan tinggi di Kota Bogor, SB, ditangkap polisi di rumah kosannya di kawasan Cimanggu usai menjadi brand ambassador situs judi online. Perempuan 20 tahun ini nekat mempromosikan situs judi online untuk membiayai kebutuhan kuliah dan membayar kosan. Selebgram yang memiliki lebih dari 50.000 pengikut ini memposting situs judol di media sosial miliknya 2 kali dalam sehari. Selebgram inisial S yang membuat dapat diaksesnya informasi elektronik terkait dengan perjudian, bahwa si tersangka S ini pada bulan April 2024 ditawari oleh seseorang untuk menjadi brand ambassador terkait dengan situs judi online. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan tangkapan layar situs judol dan transaksi uang. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat UU ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Ya, kondisi kepepet gitu ya buat biaya kuliah dan lain sebagainya, tapi usahakan jangan melakukan hal-hal yang melanggar hukum lah, jangan judi online juga. Masih banyak cara lain untuk bisa bertahan hidup tadi ya, membayar kuliah, untuk membayar kosan. Contohnya dengan berdagang gorengan, contohnya. Iya, mungkin bisa berjualan roti. Betul, karena kami berdua penggemar gorengan. Hal-hal yang lebih halal untuk dilakukan. Nah, tuh katanya ngajar les juga katanya ya, bisa jadi, betul. Benar. Nah, ini pemirsa informasi berikutnya, sidang permohonan peninjauan kembali PK kedua Jessica Kumala Wongso atas kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin ini ditunda. Ya, hakim meminta bukti baru yang dibawa pihak Jessica untuk disumpah lebih dulu. Sebelumnya Jessica Kumala Wongso terpidana kasus kopi sianida resmi bebas bersyarat pada 18 Agustus 2024 lalu. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang peninjauan kembali atau PK Jessica Kumala Wongso dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Ini merupakan kali kedua Jessica Wongso mengajukan upaya hukum luar biasa melalui PK pada kasus pembunuhan Mirna Salihin. Namun sidang perdana peninjauan kembali Jessica Wongso batal digelar dan ditunda sepekan hingga Selasa 29 Oktober 2024 mendatang. Majelis Hakim meminta agar ada sumpah dari pihak yang menemukan atau menghadirkan novum di kasus dugaan racun yang menewaskan Mirna.
Oh, Novum itu tidak ketinggalan. Kita bawa. Cuman yang menemukannya itu yang harus dihadirkan untuk disumpah. Artinya kita sumpah dulu, baru dilakukan proses persidangan untuk membacakan memori PK-nya. Gitu. Iya, nervous ya setelah sekian tahun kembali ke ruang sidang lagi, tapi ya sekarang status saya juga sudah berbeda, sudah tidak ditahan, jadi ya setidaknya lebih baiklah daripada yang masa yang lalu. Sebelumnya Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus kopi sianida dengan korban Wayan Mirna Salihin, bebas bersyarat pada 18 Agustus 2024 lalu dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Jessica Wongso menghirup udara bebas usai mendapat remisi sebanyak 58 bulan 30 hari. Meski demikian, Jessica masih harus wajib lapor hingga tahun 2032. Tim Liputan iNews melaporkan. Jessica Kumala Wongso terpidana kasus kopi sianida dengan korban Mirna Salihin bebas bersyarat pada 18 Agustus lalu dari Lapas Pondok Bambu. Jessica bebas usai mendapat remisi 58 bulan 30 hari. Namun dirinya masih harus wajib lapor sampai tahun 2032. Berbagai upaya hukum sebelumnya telah ditempuh Jessica agar dirinya dinyatakan tidak bersalah. Usai divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jessica kemudian mengajukan banding pada 7 Maret 2017 di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dalam putusannya, Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 20 tahun. Gagal di tingkat banding, Jessica kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun juga ditolak pada 21 Juni 2017. Saat itu, Artijo Alkosar bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim dalam sidang kasasi Jessica. Kemudian pada 2018, Jessica pernah mengajukan peninjauan kembali namun ditolak. Jessica tetap dinyatakan bersalah dan divonis dengan hukuman penjara selama 20 tahun. Sebagai informasi, Mirna Salihin meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica di sebuah kafe di Jakarta pada 6 Januari 2016 silam. Saat itu, hasil pemeriksaan Puslap 4 Polri menunjukkan Mirna meninggal akibat keracunan sianida. Ya, kita beralih menuju ke informasi yang ini juga banyak diperbincangkan oleh masyarakat berkaitan dengan kerugian negara mencapai 271 triliun ya. Ini Sandra Dewi kembali dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan timah yang melibatkan Harvey Muiz suaminya. Iya, dalam sidang kali ini jaksa kembali mengkonfirmasi aset berharga milik Sandra Dewi. Sidang tindak pidana korupsi yang melibatkan suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 21 Oktober 2024. Sidang yang beragendakan konfirmasi atas barang milik Sandra Dewi menghadirkan Sandra Dewi sebagai saksi. Dari barang sitaan yang dikonfirmasi ada 88 tas branded, 1 unit apartemen, sebidang tanah, dan juga perhiasan. Khusus untuk tas branded yang diakui Sandra Dewi sebagian besar adalah hasil endorsement, jaksa penuntut umum sedang mengkaji lebih dalam bukti endorsement sebanyak 1 koper. Untuk Sandra Dewi, ya memang ada tadi penjelasan mengenai tas sekali lagi, tapi kami melihat dari sisi JPO, ada beberapa yang tentu masih perlu dikonfirmasi sekali lagi karena ketika saksi menerangkan mengenai endorsement, kita sampai dengan persidangan tadi kita belum lihat. Iya. Ya kan kalau endorsement itu postingan, ya buktinya adalah postingan. Lalu postingan itu akan di-tag. Ini dari siapa dan ke siapa. Kalau itu tokonya toko apa, lalu di-tag tokonya, disampaikan di dalam postingan itu di captionnya, ya. Nah itu juga harus paham tuh gimana caranya sebenarnya dalam praktek endorsement. Saya tanya, apakah semua endorsement itu ada kontrak tertulis? Enggak. Sepanjang dia posting lalu disampaikan posting itu dikirim kepada si endorser atau video itu dikirim kepada endorser, itu sudah selesai. Ditemui usai sidang, Sandra Dewi enggan memberikan keterangan terkait persidangan. Sandra hanya mengucapkan terima kasih kepada awak media sembari berlalu meninggalkan ruang sidang.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemeran film porno Siska E dan 3 orang lainnya divonis 1 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Ya, hukuman itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut Siska E dengan pidana 2,5 tahun penjara. Pemeran film porno berjudul Keramat Tunggak, rumah produksi kelas bintang Francisca Chandra Novitasari atau Siskae, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pornografi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah terhadap Siskae dan 3 lainnya, yakni Firly Virginia, Bima Prawira, dan Fatra Ardiantara. Sementara itu, Siskae bersyukur karena hukuman ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut Siskae dengan pidana 2,5 tahun penjara. Saya tidak sengaja menyakiti, jadi saya mohon maaf atas kehilapan saya kemarin, dan saya sangat amat bersyukur dan berterima kasih untuk semua orang yang masih tetap support saya. Iya, jadi terharu. Siska masih dapat banyak support sistem dari teman-teman juga gitu kan, dari kalian teman-teman media, terus teman-teman yang ada di belakang layar, jadi penasihat hukum saya juga. Ini saya sangat terharu karena masih banyak yang mau membela Siska di saat orang lain nggak ada itu. Sebelumnya dalam kasus ini polisi menetapkan 12 orang sebagai tersangka pemeran film porno. Mereka membuat konten pornografi pada kurun waktu 14 hingga 15 April 2023 di beberapa studio di wilayah Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Beralih ke kasus lain, pemirsa, sidang lanjutan kasus dugaan sumpah palsu terdakwa Ike Farida diwarnai cekcok kuasa hukum dengan sejumlah orang di PN Jakarta Selatan. Ya, dalam sidang putusan sela, majelis hakim menolak semua eksepsi ke Farida. Sidang kasus dugaan sumpah palsu dengan terdakwa Ike Farida diwarnai cekcok kuasa hukum dengan sejumlah orang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Ike Farida cekcok dengan sejumlah orang yang mengenakan kaos seragam berwarna biru yang diduga sebagai orang suruhan pihak pengembang yang sengaja dihadirkan saat persidangan. Ini benar-benar bayaran, coba lihat nih, ini katanya kertas kronologinya bohong. Dalam sidang lanjutan ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan sela yang dibacakannya menolak semua eksepsi yang diajukan oleh pihak kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum Ike Farida kecewa dan menyayangkan atas penolakan putusan sela yang dibacakan oleh Majelis Hakim. Di mana dalam pertimbangan hakim maupun dari putusan sela sendiri, hakim tidak berani mengajukan itu. Dan apa yang kami sampaikan dalam eksepsi, kami ajukan, tapi tidak ditanggapi, tidak pertimbangkan. Hakim bermain aman dengan menyatakan apa yang eksepsi kami sudah masuk ke pokok perkara. Ike Farida merupakan terdakwa kasus dugaan sumpah palsu dalam pembelian sebuah unit apartemen. Pihak keluarga bersama tim kuasa hukum telah melaporkan adanya dugaan pelanggaran HAM saat penangkapan ke Komnas Hak Asasi Manusia. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. 5 orang meninggal dunia dan 8 lainnya luka-luka dalam kecelakaan mobil travel dan truk di jalur tol Pasuruan, Jawa Timur. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Sindu Today. Terima kasih Anda masih di Sindu Today, pemirsa. Kita ke informasi lainnya, di mana sebuah mobil travel berjenis van menabrak truk di jalur tol Paspro kilometer 814 Desa Cukur Gondang, Kabupaten Pasuruan. Ya, akibatnya 5 orang meninggal dunia, sementara 8 korban lainnya luka-luka. 4 unit ambulan jasa marga ada kecelakaan di tol daerah Cukur Gondang yang MD 4 orang. Sebuah mobil travel jenis Elf menabrak truk di jalur tol Paspro kilometer 814 di Desa Cukur Gondang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kondisi mobil minibus bagian depan nyaris tak terbentuk usai kecelakaan, sementara sopir truk melarikan diri. Akibat peristiwa ini,
5 korban meninggal dunia dan 8 orang lainnya luka-luka. Pasca kecelakaan, petugas di Lantas Polda Jatim melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Dari hasil olah TKP sementara, kendaraan travel diketahui melaju dengan batas normal dengan kecepatan di bawah 100 km per jam dari arah Probolinggo menuju Surabaya. Namun saat di lokasi kejadian, mobil travel tiba-tiba menabrak truk di depannya hingga ringsek dan sempat menghantam pagar pengaman tol sebelum berhenti. Diduga sopir travel mengantuk, sementara di lokasi kejadian minim penerangan dan lampu belakang truk diduga tidak berfungsi. Saat ini, polisi masih memburu truk tersebut dengan cara mengecek sejumlah CCTV yang terpasang di exit tol, mulai dari Sutojayan, Kota Pasuruan hingga Surabaya. Dari fakta-fakta yang kami temukan juga di TKP, dengan kerusakan kendaraan elf, di mana ada kerusakan cukup parah di bagian depan, yang diduga kendaraan tersebut sebelum berada pada posisi akhir menabrak guardrail, terlebih dahulu ada mendapatkan benturan yang diduga kendaraan di depannya yang sampai saat ini masih terus kami lakukan penyelidikan, pendalaman, diduga kendaraan besar jenis truk yang saat ini juga masih kami lakukan pencarian. 5 korban meninggal dunia sudah dibawa ke rumah duka masing-masing, sementara 8 korban luka-luka masih dirawat di RSUD Grati, Kabupaten Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaga Samudra, iNews melaporkan. Sementara itu di Sumatera, pemirsa, sebuah angkutan umum menabrak minibus di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ya pemirsa, berikut informasinya untuk Anda. Sebuah angkutan umum mikrobus menabrak minibus di Jalan Raya Malalaksi Cincin, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Warga dan petugas berupaya menolong korban dari himpitan kedua kendaraan dengan mencoba membalikan bus. Petugas menyebut kecelakaan berawal saat angkutan umum yang dikemudikan datang dari arah Bukit Tinggi menuju arah Si Cincin ke Padang. Pengemudi mengaku remblong menyebabkannya lepas kendali hingga menabrak mobil minibus yang datang dari arah berlawanan. Sebelumnya ia berupaya menabrakkan tebing di sisi kiri, tapi laju kendaraan membuat mobil kemudi tak dapat dikendalikan dan menabrak mobil dari arah berlawanan hingga kedua kendaraan terbalik di pinggir jalan. 2 orang penumpang angkutan umum yang duduk di samping sopir mengalami luka parah dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman. 1 orang korban atas nama Vivi Novita meninggal dunia di rumah sakit. Sopir menyatakan pada saat penurunan di tikungan Malala, itu dia sudah kehilangan rem. Jadi begitu dia coba banting setir, tapi di depan ada mobil Avanza. Jadi karena udah hilang kendali, mobilnya pun menghantam Avanza sampai terbalik. Kan ke RSUD Pariaman Kota, itu untuk supir 1, penumpang Sarah ada 2, namun yang 1 meninggal dunia. Beberapa penumpang angkutan umum yang sebelumnya dibawa ke Puskesmas Malalak telah diizinkan pulang karena mengalami luka ringan. Sedangkan penumpang yang mengalami patah tulang dan luka berat masih dirawat di RSUD Pariaman. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Ya, 2 informasi tadi adalah 2 informasi kecelakaan yang mana ini memang sangat disayangkan. Ya, inilah mengapa ketika kita mengemudi di jalan itu sangat diperlukan dalam keadaan prima, sehat, baik kendaraannya maupun juga pengemudinya itu ya. Dan memang harus hati-hati pemirsa, dan tentunya hindari aksi-aksi yang neko-neko ya. Iya. Di antara seperti aksi balapan liar yang kerap terjadi di Jalan Ahmad Yani Cempaka Putih, Jakarta Pusat yang menyebabkan kecelakaan. Ya, salah satu peserta balap liar terjatuh akibat persenggolan dengan peserta lain. Menggunakan motor modifikasi, puluhan pemuda melakukan aksi balap liar di ruas Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Para pemuda ini tanpa takut sengaja memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Bahkan para pelaku sengaja menutup ruas jalan agar tidak dilintasi kendaraan lain.
Nah, salah satu peserta balap liar terlibat kecelakaan akibat bersenggolan dengan peserta lain. Aksi balap liar terjadi di kawasan ini hampir setiap malam. Ketiadaan polisi yang berpatroli membuat para pelaku leluasa menggelar aksi balapan liar. Dari Jakarta, Rizky Farupi, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan ajak Anda beralih untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Ya, kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Ya, selamat pagi Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Galuh dan juga Bayu di studio. Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri di sejumlah wilayah. Kita mulai dari kawasan yang pertama, JPO Telkom Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari area Pancoran yang akan mengarah ke Semanggi saat ini dalam keadaan ramai lancar, begitupun di arah sebaliknya. Dan dapat kita saksikan bersama di jalur tol saat ini masih diberlakukan sistem kontraflow. Untuk itu bagi para pengguna jalan tentunya Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kita tinggalkan JPO Telkom Jakarta Selatan, selanjutnya kita beralih ke exit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari area gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon saat ini dalam keadaan ramai lancar, sesekali mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan dari area Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang juga dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light. Kita tinggalkan exit tol Bekasi Barat, selanjutnya kita pantau dari Simpang Dago, Bandung, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari Pasteur yang akan mengarah ke Suropati melalui jalan arteri saat ini dalam keadaan ramai lancar, dan dari Pasteur yang akan mengarah ke Suropati melalui flyover Pasopati juga dalam keadaan ramai lancar. Dan pemirsa, kami harapkan Anda untuk mengikuti rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada demi terciptanya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita pantau dari Simpang Gereja Santo Petrus Solo. Arus lalu lintas dari Jalan Dr. Murwadi yang akan mengarah ke Jalan Slamet Riyadi saat ini mengalami antrian di belakang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan dari arah Jalan Dr. Murwadi akan mengarah ke Slamet Riyadi dalam keadaan ramai lancar, sesekali mengalami perlambatan di antrian traffic light. Galuh dan juga Bayu, kami juga menginformasikan berdasarkan data SMS Korlantas Polri selama 1x24 jam di Indonesia terjadi 190 kasus laka lantas dengan rincian 36 meninggal dunia, 30 luka berat, 244 luka ringan, dan dari 190 kasus laka lantas tersebut 73,5% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan juga perlu kami informasikan selama pelaksanaan operasi patuh di hari ke-8, jumlah pelanggaran lalu lintas yang ditindak secara represif oleh anggota kami di lapangan sebanyak 13.667 pelanggaran. Ini di tahun 2024 mengalami kenaikan, di mana pada tahun 2023 ada di angka 8.819. Untuk itu kami himbau kembali bagi para pengguna jalan untuk dapat tertib dalam berlalu lintas. Hal ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Tentunya Anda tertib di jalan, hal ini dapat menyelamatkan nyawa Anda serta pengguna jalan lain. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Galuh dan juga Bayu, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih banyak Brigadir Treslinda atas laporan Anda dari studio NTMC Polri. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita beralih ke informasi
informasi lain, pemirsa, serah terima jabatan Menteri Pertahanan Kabinet Merah Putih rencananya akan dilakukan pagi ini di Gedung Kementerian Pertahanan Jakarta. Ya, untuk mengetahui informasi terkini sertijab Menteri Pertahanan, sudah ada rekan kami Jen Cahyani di Gedung Kementerian Pertahanan Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Ya, Jen, kapan rencananya sertijab dimulai? Apakah Menteri Pertahanan sebelumnya, yaitu Prabowo Subianto, dijadwalkan akan hadir? Ya, selamat pagi Bayu, Galuh, dan juga pemirsa. Betul sekali, tentu saja nantinya acara serah terima jabatan Kementerian Pertahanan ini akan dihadiri oleh Prabowo Subianto yang juga sudah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang sebelumnya menjadi Menteri Pertahanan. Dan hari ini serah terima jabatan rencananya memang akan dimulai pada pukul 8 pagi, namun hingga saat ini sepertinya ada perubahan jadwal sehingga kami masih memantau apakah dan jam berapakah nantinya serah terima jabatan Menteri Pertahanan akan dilaksanakan di Gedung Kementerian Pertahanan. Namun situasi saat ini yang bisa kami gambarkan kepada Anda pemirsa di sini di Gedung Kementerian Pertahanan sudah banyak juga karangan bunga yang ditujukan kepada Menteri Pertahanan yang baru, yakni Letnan Jenderal TNI Syafri Samsudin, yang sudah banyak sekali berdatangan di sini karangan bunganya, ucapan selamat dan sukses. Dan kami akan nantinya proses serah terima jabatan dari Prabowo Subianto yang merupakan Menteri Pertahanan terdahulu kepada Menteri Pertahanan yang baru, yakni Syafri Samsudin, di Gedung Kementerian Pertahanan. Dan nanti untuk prosesnya sendiri akan dilakukan upacara terlebih dahulu di lapangan. Nanti upacaranya akan diikuti oleh semua prajurit, mulai dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Dan nantinya Menteri Pertahanan yang saat ini menjabat, yakni Letnan Jenderal TNI Syafri Samsudin. Kalau kita melihat dari acara sertijab pada tahun 2019 lalu, ini Menteri Pertahanan yang baru akan mengecek pasukan terlebih dahulu di saat upacara sebelum sertijab di dalam gedung nantinya. Nah, nanti prosesnya di mana ini akan ada mimbar untuk Menteri Pertahanan. Kemudian akan ada pengecekan pasukan, jadi nanti Menteri Pertahanan akan didampingi dengan Komandan Upacara untuk mengecek pasukan yang mengikuti upacara, yakni semua pasukan dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kemudian setelah pengecekan selesai dan upacara selesai, baru akan dilakukan serah terima jabatan di ruangan asisten khusus yang ada di dalam gedung Kementerian Pertahanan. Seperti itu yang bisa kami gambarkan nantinya. Namun untuk jam pastinya kami belum mendapatkan informasi yang paling terbaru dari pihak Kementerian Pertahanan. Nanti tentu saja kami akan lihat, dan seharusnya memang Presiden Prabowo Subianto akan datang juga karena memang beliau yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan terdahulu yang saat ini sudah digantikan oleh Letnan Jenderal TNI Syafri Samsudin yang kemarin sudah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan saat ini tadi kami melihat juga ada sejumlah, ini di belakang saya ada pasukan yang sedang gladi bersih ya, gladi bersih, dan gladi bersih ini terus akan dilakukan sampai nanti acara akan dimulai. Kami juga masih menunggu apakah nanti akan dilakukan setelah pelantikan kepala badan yang akan dilaksanakan di Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan ini pelantikan dimulai pada pukul 10, dan nanti kemungkinan untuk serah terima jabatan di Kementerian Pertahanan akan dilakukan setelahnya karena jika Presiden Prabowo Subianto harus melakukan pelantikan terlebih dahulu, maka sertijab di Kementerian Pertahanan akan dilakukan setelahnya. Demikian Galuh dan Bayu. Ya, baik Jen Cahyani, kami akan tunggu kembali informasi terbaru dari Anda, dan sudah melaporkan dari Gedung Kementerian Pertahanan Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pemerintah Indonesia telah merilis foto resmi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ya, foto kenegaraan tersebut tersedia untuk diunduh secara gratis melalui situs resmi Sekretariat Negara. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan
seadil-adilnya. Dengan berbalut setelan jas dan kain tradisional Betawi, Prabowo dan Gibran mengucapkan sumpah jabatan di bawah kitab suci Al-Quran. Demi Allah, saya bersumpah. Seiring dengan peralihan tongkat estafet kepemimpinan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah atribut kenegaraan juga telah dipersiapkan. Salah satunya adalah peluncuran foto resmi Presiden dan Wakil Presiden yang dirilis oleh Kementerian Sekretariat Negara dan dapat diunduh di situs setnet.go.id. Foto ini dirancang untuk digunakan di berbagai instansi pemerintahan, kantor swasta, sekolah, dan ruang publik lainnya sebagai lambang resmi kepemimpinan negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sehari setelah dilantik Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka menjamu Wakil Presiden Tiongkok Han Cheng untuk makan siang di Istana Wakil Presiden Jakarta. Ya, pada santap siang kali ini, Wakil Presiden Cina Han Cheng dikenalkan dengan sejumlah hidangan khas Indonesia, mulai dari otak-otak hingga nasi goreng kecombrang. Di hari keduanya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka kembali menerima tamu kenegaraan. Kali ini, Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok Han Zheng bertemu dengan Gibran di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Usai berbincang di ruang audiensi, Gibran mengajak Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok beserta rombongan untuk menikmati makanan khas Indonesia. Dilansir dari siaran pers Sekretariat Wakil Presiden, menu jamuan makan siang ini adalah sukun telur asin, otak-otak, lemburi jeruk Bali, ayam bakar sempiok, kerapu bakar Manokwari, dan nasi goreng kecombrang. Usai santap siang, Han Zheng pun memuji makanan khas Indonesia yang kaya akan rempah. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Tri Julianti, iNews melaporkan. Ya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik jajaran Menteri Kabinet Merah Putih Senin pagi. Selain Menteri, Presiden juga melantik 5 pejabat setingkat Menteri, yakni Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala Staf Kepresidenan, Wakil Kepala Staf Kepresidenan, serta Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta. 48 Menteri Kabinet Merah Putih dilantik Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pelantikan Kabinet Merah Putih ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 133 P tahun 2024 tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2024. Selain Menteri, Presiden juga melantik 5 pejabat setingkat Menteri, yakni Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala Staf Kepresidenan, Wakil Kepala Staf Kepresidenan, serta Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Mantan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan turut dilantik oleh Presiden sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Pembacaan sumpah dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo yang diikuti para menteri dan pejabat setingkat menteri. Usai melantik, Presiden dan Wakil Presiden berfoto bersama para menteri di tangga Istana Merdeka. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Damar Wijaksana, iNews melaporkan. Tentu selain hukum, HAM, kemudian imigrasi dan pada pemasyarakatan, tentu juga akan melakukan koordinasi terhadap lembaga-lembaga lain yang selama ini memang terkait dengan pembangunan hukum. Dan saya kira itu yang akan menjadi fokus tugas kami dan insya Allah kami akan laksanakan tugas itu dengan baik. Terkait lapas ini kan ada belakangan. Ya? Nanti kan operasionalnya ditangani oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, sedangkan kami itu lebih banyak merupakan koordinasi, perumusan program, penajaman, pengawasan dan lain sebagainya. Pak Yusri berkantor di mana nanti, Pak? Di sementara ini di kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said.
untuk kementerian baru yang dibawa Bapak, pembagian kantornya bagaimana Pak? Teknis sih sebenarnya sudah dipersiapkan oleh Kemenkumham, oleh Pak Supratman beberapa waktu yang lalu, dan hari ini akan mulai menempati kantor yang baru di Kumham itu. Jadi kan sebenarnya Dirjen Imigrasi, Dirjen Pemasyarakatan kan ada di sana sebenarnya, dan begitu juga HAM kan ada di sana juga. Jadi cuma sementara ini akan menempati gedung di bekas Kementerian Hukum dan HAM di Rasuna Said. 112 pejabat membantu Presiden Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih. Ya, susunan Kabinet Prabowo Gibran tak hanya menambah jumlah kementerian koordinator, namun juga memecah beberapa kementerian sehingga terlihat bongsor. Berikut susunan Kabinet Merah Putih untuk Anda. Ya pemirsa, dalam Kabinet Merah Putih jumlah menteri koordinator bertambah menjadi 7. Ya, 3 diantaranya merupakan Ketua Umum Parpol. Dan kita simak bersama pemirsa profil mereka berikut ini. Selain para menteri, Presiden Prabowo juga resmi melantik Wakil Menteri Merah Putih di Istana Merdeka Senin sore. Lima wakil menteri dan 1 sekretaris Kabinet Merah Putih dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin sore. Pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan sumpah dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang diikuti para wakil menteri dan kepala badan. Presiden Prabowo Subianto kembali didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat melantik para wakil menteri Kabinet Merah Putih. Banyak tokoh akademisi dan profesional hingga artis mengisi Kabinet Merah Putih. Selain wakil menteri, Presiden Prabowo juga melantik mantan ajudannya, yakni Mayor Teddy Indrawijaya, sebagai sekretaris kabinet. Usai melantik, Presiden dan Wakil Presiden juga berfoto bersama para wakil menteri di tangga Istana Merdeka. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jadi apa nih yang siap dikerjakan pertama? Alhamdulillah udah pelantikan, udah sah, ya itulah mudah-mudahan amanah. Kalau apa yang dikerjakan pertama, ini saya mau ketemu Pak Menteri nih, saya menunggu arahan beliau gitu kan. Tapi kalau dari Bapak Presiden kan yang sebelumnya sudah jelas juga kan arahannya bahwa olahraga harus lebih maju lagi lah, harus lebih concern lagi karena beliau sangat bisa dibilang gila olahraga juga gitu kan. Dan jadi betul-betul untuk nanti ke depannya seperti apa. Belum, saya belum ketemu Pak Dito. Saya nunggu arahan dari beliau. Karena kan Pak Dito kan tadi pagi, terus wamennya kan sore ini, terus habis dari sini baru ke tempatnya Pak Dito.
Harus kerja keras ya Mbak ya, kita harus kerja keras dan saya siap untuk bersinergi dengan Pak Menteri, Pak Budi Santoso untuk menjalankan dan melakukan berbagai macam terobosan di Kementerian Perdagangan. Kami menyadari bahwa ada berbagai macam permasalahan. Kemarin Pak Presiden juga telah menyampaikan bahwa pada dasarnya komoditas kita harus bisa berdaya saing dengan impor. Itu salah satunya. Lalu kemudian terkait perdagangan luar negeri, yang tidak kalah penting adalah bahwa negara Indonesia punya beberapa kerjasama, namanya CEPA ya, Comprehensive Economic Partnership Agreement, di beberapa negara yang masih harus ditindaklanjuti. Kebetulan saya sebelum di sini menjabat sebagai anggota DPR RI. Dan berikut daftar Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran yang telah dilantik di Istana Negara Jakarta Senin sore.
Susunan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diklaim lebih efisien. Iya, banyaknya nomenklatur membuat kabinet lebih fokus dan efektif. Usai pelantikan kabinet di Istana Negara Jakarta Senin siang, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Hasnasbi mengatakan banyaknya jumlah nomenklatur kementerian dan kepala badan saat ini merupakan upaya efisiensi kerja. Banyaknya jumlah kementerian tak menimbulkan ego sektoral karena Presiden Prabowo akan menggembleng para menteri secara khusus. Ada banyak Menko itu yang akan mengkoordinasikan kementerian-kementerian. Tapi teman-teman jangan salah paham. Justru kementerian sekarang jadi ramping loh. Satu kementerian kemarin yang organisasinya gemuk, sekarang dipisah-pisah jadi ramping organisasinya. Jadi bukan kementerian gemuk. Yang kementerian yang badannya besar-besar sekarang malah dipisah-pisah jadi ramping loh itu. Nah, iya, tapi kan itu konsekuensi. Kementerian kan harus ada yang memimpin, harus ada yang mengendalikan kementerian itu. Jadi ini nanti menurut saya sih akan jauh lebih efisien ya, karena pekerjaan mereka jauh lebih fokus. Penunjukan Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet Merah Putih menimbulkan polemik pemirsa. Ya, sebagian pendukung Prabowo menyebut bahwa Mayor Teddy tidak harus mundur sebagai TNI aktif karena posisi Seskap tidak setara dengan menteri. Namun bagi yang berseberangan mengharuskan Mayor Teddy mundur karena hanya 10 lembaga atau kementerian yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. Teddy Indrawijaya, Sekretaris Kabinet. Usai Presiden mengumumkan nama Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet, polemik bermunculan. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, Mayor Teddy Indrawijaya tidak perlu pensiun dari TNI. Usai ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Sekretaris Kabinet. Dasko berdalih posisi Seskap tidak setara dengan menteri, sehingga posisi Teddy berada di bawah Mensesnek. Pihak TNI Angkatan Darat memperkuat pernyataan Sufmi Dasko. Melalui Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudayana menjelaskan, Seskap kini bukan jabatan setingkat menteri, tetapi di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Maka perwira menengah TNI aktif bisa menjabat pada jabatan tersebut. Pandangan berbeda disampaikan anggota DPR RI TB Hasanuddin. Pemirsa, Presiden Prabowo akan melantik sejumlah kepala badan di Istana Negara hari ini. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini sudah ada rekan Esra Ambarita di Istana Negara Jakarta. Ya, halo Esra, pukul berapa pelantikan sejumlah kepala badan dimulai dan apa saja agenda di Istana Negara hari ini? Ya, selamat pagi Bayu, Galuh dan juga pemirsa. Terkait pukul berapa nanti akan dimulai pelantikan untuk kepala badan yang akan bertugas ataupun di bawah naungan dari Presiden Subianto di Kabinet Merah Putih, yakni kalau berdasarkan atau berkaca pada pelantikan di hari kemarin untuk menteri, para menteri dan wakil menteri akan dimulai pada pukul 10 pagi jika tidak mengalami perubahan. Kemudian ini pelantikan kurang lebih biasanya memakan waktu sekitar 30 menit. Barulah masing-masing dari kepala badan ini rencananya juga akan melakukan konferensi pers ataupun memberikan pernyataan kepada awak media terkait atribusi atau embaran tugas yang diberikan oleh Prabowo Subianto untuk dalam hal ini adalah tugas baru yang akan diberikan kepada sejumlah kepala badan. Kalau informasi yang kami terima, kami bisa sampaikan beberapa kepala badan ini yang sudah tidak asing lagi, yakni tadi sudah tampak langsung hadir memberikan pernyataan juga kepada awak media adalah musisi Yovie Widianto. Kalau kami dapatkan atribusinya adalah sebagai staf khusus Presiden, kemudian juga nanti akan hadir yang juga tidak asing lagi bagi kita adalah Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, atribusinya sebagai penasihat khusus Presiden Investasi. Dan yang cukup menarik, tadi baru saja lewat dari belakang saya yakni Raffi Ahmad yang merupakan juga seorang selebritis yang ada di Indonesia, di tanah air, yang sudah tidak asing lagi didengar telinga, bersama istrinya Nagita Slavina turut mendampingi. Namun terkait atribusinya ini masih kami tanyakan, mengingat kemarin juga nama Raffi Ahmad ini sempat dipanggil oleh Prabowo Subianto sebelum dilakukannya pelantikan menteri maupun wakil menteri di Kertanegara.
Nah, selain itu, beberapa yang dibagi juga untuk kepala badan ini, yakni kami dapatkan informasinya adalah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, kemudian juga Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, yang juga tidak asing lagi namanya adalah Budiman Sujatmiko, yakni ini menjabat sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Kemudian juga terbagi juga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan ada juga yakni untuk staf khusus ini beberapa nama yang juga dirincikan, ada yang baru dan ada juga yang sudah sekali lagi tidak asing untuk didengar telinga. Nanti kita nantikan bersama seperti apa nanti pernyataan dari masing-masing kepala badan ini, mengingat nanti ini akan dilakukan pelantikan oleh Prabowo Subianto mengucapkan sumpah. Jika berkaca pada pelantikan sebelumnya, barulah dari masing-masing kepala badan ini menyampaikan pernyataan kepada awak media. Nah, pemirsa, untuk diketahui pula bahwa Prabowo Subianto setelah dilantik kemarin di MPR RI, di gedung MPR RI, kemudian juga sudah melakukan pelantikan terhadap sejumlah deretan menteri, yakni di mana ini dilakukan terlebih awal untuk para menteri, kemudian juga disusul di sore harinya untuk wakil menteri yang akan siap mengemban tugas di bawah pimpinan dari Prabowo Subianto maupun dan wakil presiden Raka Buming Raka, yang mana kita ketahui bahwa visi dari Prabowo Subianto adalah untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Bayu dan Galuh, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Ezra. Kami nantikan informasi terbaru dari Anda. Terima kasih telah melaporkan langsung dari Istana Merdeka. Selamat bertugas kembali. Wah, kalau tadi kita bicara mengenai tokoh-tokoh yang memang sudah dipanggil dan juga sudah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto ini ya. Tokoh yang satu ini tidak kalah mencuri perhatiannya ya. Nah, siapa itu? Karena siapa sangka Presiden Prabowo Subianto punya kucing kesayangan bernama Bobby yang turut diboyong ke Istana Kepresidenan. Ya, Bobby adalah kucing liar yang dulu sempat diadopsi Prabowo sejak tahun 2017 hingga punya gelar Bobby Kertanegara. Dan mau tahu mungkin Bayu dan juga pemirsa seperti apa kucing yang menggemaskan kesayangan Prabowo tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Ini dia Bobby the Cat, kucing kesayangan Presiden Prabowo yang akrab dengan nama Bobby Kertanegara. Seiring pelantikan Presiden Prabowo Subianto, kucing yang menggemaskan ini turut diboyong ke Istana Kepresidenan. Pada satu momen di istana, Prabowo bahkan menyempatkan diri bermain dengan si kucing domestik ini. Siapa sangka berawal dari perjumpaan tak sengaja, kisah Prabowo dan kucing Bobby menjadi tak terpisahkan. Bobby adalah kucing liar yang datang ke rumah Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada tahun 2017. Dikira singgah, Bobby rupanya betah tinggal di Kertanegara dan diadopsi menjadi hewan kesayangan Prabowo. Seperti kucing pada umumnya, Bobby juga tidak bisa diam dan terkadang usil saat Prabowo menerima sejumlah tamu. Meski demikian, Ketum Partai Gerindra ini sangat peduli dengan sang penguasa Kertanegara ini dan kerap mencari keberadaan Bobby jika tidak ada di tempat. Untuk urusan perawatan, Bobby mendapatkan treatment spesial dari sang pemilik. Bobby tampil ke publik lewat foto-fotonya yang diunggah Ketum Kadin Anindya Bakri dan anggota DPR RI Mulan Jamila. Selain Bobby, rupanya Prabowo juga mengadopsi 3 kucing lain yang diberi nama Mika, Miki, dan Miko. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ini rupanya kalau kelakar di media sosial ada jabatan di atas presiden. Betul. Bobby Kertanegara ya. Kalau boleh juga saya bisa mengunduh fotonya di mana itu. Boleh juga mungkin dipajang foto Bobby ya. Foto Bobby ya di atas Gemas presiden sekali. dan wakil presiden. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. 1 hari pasca purna tugas Presiden ke-7 Joko Widodo beristirahat. Ya, sepanjang Senin kediaman Jokowi terlihat sepi dan tidak tampak. Maksud kami tampak Jokowi meninggalkan lokasi kediamannya di Sumber, Kota Solo, Jawa Tengah. Suasana lenggang tampak di lingkungan rumah Presiden ke-7 Joko Widodo di Sumber, Kota Solo, Jawa Tengah. Tidak tampak kegiatan apapun di lokasi. Sementara itu, aktivitas warga nampak seperti biasa. Meski tidak terlihat aktivitas mencolok, namun sejumlah petugas keamanan dan pas pampres tampak berjaga.
Sebelumnya, Presiden ke-7 Joko Widodo menyatakan dirinya mau beristirahat tidur setelah 10 tahun bekerja. Saya kan sudah sampaikan mau tidur. Jangan tidur dulu, Pak. 10 tahun kita kan. Iya, Pak. 10 tahun kita kan kerja keras untuk negara dan ini kurang tugas ya, sehari 2 hari tidur. Sebelumnya, pada Minggu malam, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, tiba di kediaman Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, diiringi ribuan warga yang antusias menyambutnya. Jokowi beserta Ibu Iriana iring-iringan menggunakan kendaraan maung berhias bunga melati. Jokowi juga sempat membagi-bagi kaos kepada warga saat itu. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri acara pisah sambut antara Presiden RI ke-7 Joko Widodo dan Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Ya, dalam kesempatan ini RK turut menyampaikan rasa terima kasih kepada Jokowi yang telah sukses memimpin negara selama 10 tahun. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyambut kedatangan Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pisah sambut Presiden ini turut dihadiri sejumlah pejabat negara dan tokoh, salah satu dia calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil. Dalam kesempatan ini, RK menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Jokowi serta harapan terhadap pemerintahan baru ke depannya. Rasa terima kasih ke Pak Jokowi yang sudah 10 tahun dan menyampaikan selamat bekerja, dukungan 1000% dari kami bangsa Indonesia, bangsa Indonesia. Apalagi kalau nanti terpilih Gubernur Jakarta, program-program pusat ya. Tadi kan pesan Pak Prabowo, pemimpin harus bekerja untuk rakyat, itu pasti. Ya. Sebelum ke Istana Merdeka, Ridwan Kamil bersama warga Jakarta menyambut arak-arakan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Mantan Gubernur Jawa Barat ini berharap dengan pemimpin Indonesia yang baru dapat membawa bangsa ini semakin maju ke depannya. Selain itu, RK juga kagum dengan sosok Presiden Jokowi yang telah berhasil memimpin Indonesia selama 10 tahun. Bahkan berencana ingin mengadakan pertemuan dengan Jokowi lantaran pernah menjabat sebagai Gubernur Jakarta sebelumnya. Tim Liputan, iNews melaporkan. 80 ton bantuan Uni Emirat Arab ke Gaza diterjunkan lewat udara. Informasinya usai jeda berikut ini, tetaplah di Sindo Today. Pemirsa, debat perdana calon kepala daerah di Bojonegoro, Jawa Timur berakhir ricuh setelah salah satu paslon memaksa tidak mengikuti aturan yang diputuskan KPU. Beliau garda terdepan pemenangan Bupati Bojonegoro. Inilah detik-detik saat calon Bupati Bojonegoro nomor urut 1 Teguh Haryono naik ke atas podium debat. Aksi Teguh Haryono ini sontak membuat acara debat perdana calon kepala daerah yang digelar oleh KPU Bojonegoro pada Sabtu malam itu menjadi gaduh. Bahkan sempat terjadi ketegangan antara tim pemenangan paslon. Padahal sesuai kesepakatan, sesi debat perdana ini hanya untuk calon wakil bupati, yakni antara Cawagup nomor 1 Farida Hidayati melawan Cawagup nomor 2 Nurul Aziza. Itu sebabnya aksi Teguh Haryono yang nekat naik podium saat calon wakilnya Farida Hidayati tengah berdebat dengan lawannya pun dinilai menyalahi aturan. Tapi rupanya pasangan calon nomor urut 01 Teguh Haryono Farida Hidayati tidak menghendaki format debat yang hanya diikuti oleh calon wakil bupati. Sementara itu Ketua KPU Bojonegoro Robi Adi Perwira sempat beberapa kali melakukan skors atau menghentikan sementara debat untuk memberikan waktu kedua belah pihak berunding. Namun hingga 1 jam waktu debat molor sesuai jadwal masih belum ada titik temu. KPU pun tidak meneruskan acara debat itu alias membubarkannya.
Robi menambahkan format debat kali ini sudah disepakati sebelumnya. Jika ada pihak yang merasa dirugikan, sebaiknya bisa melakukan keberatan ke saluran yang disediakan. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pramono Anung mengenalkan jaring asmara saat mendengarkan masalah di tengah warga Jakarta. Jaring asmara diketahui merupakan akronim dari Menjaring Aspirasi Masyarakat Jakarta. Sementara calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil melakukan touring bersama dengan klub motor Bikers Jakarta Bersatu di wilayah Jakarta Utara. Dalam kampanyenya dengan mendatangi warga Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung menggagas konsep jaring asmara. Jaring asmara menjadi salah satu wadah bagi warga yang tak bisa menyampaikan secara langsung kepada dirinya terkait aspirasi tentang persoalan di Jakarta. Pramono memastikan semua aspirasi yang disampaikan warga lewat surat jaring asmara ini akan dibaca dan dipertimbangkannya saat menyusun program maupun kebijakan sehingga kelak mendapat amanah memimpin Jakarta. Jaring asmara ini akan menghubungkan antara dirinya dengan para warga secara langsung. Belanja masalah secara langsung yang saya lakukan, saya juga membuka diri kepada siapa aja yang ingin menyampaikan aspirasinya, kami akan terima. Prosesnya gimana sih dari warga yang menuliskan? Kan ada tulisannya, kemudian ada tempat PO Box dan sebagainya, dan biasanya karena kita juga punya jaringan sampai dengan RT RW, bahkan sampai anak ranting jadi di bawahnya, sehingga selalu ada yang akan mengkoleksi, mengumpulkan itu. Nantinya warga Jakarta akan diberi kesempatan untuk menulis aspirasinya dan dikumpulkan kepada simpul-simpul tim pemenangannya di jaringan RT dan RW untuk ditindaklanjuti. Di Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, melakukan touring bersama dengan anggota klub motor di Jakarta mengelilingi kawasan Jakarta Utara. Pria yang akrab disapa Kang Emil itu menggunakan sepeda motor listrik berwarna kuning menuju gelanggang remaja Rawa Badak yang menjadi titik kumpul para komunitas kendaraan roda 2 itu. Melalui program pasangan Ridho, mantan Gubernur Jawa Barat ini juga mengajak para komunitas motor di Jakarta untuk melakukan kegiatan positif dengan menanam 3 juta pohon sebagai salah satu ikhtiar dalam mengurangi polusi dan menurunkan suhu Jakarta yang cukup panas. Saya tanda tangan tadi sebuah komitmen agar bisa membersamai anak-anak ini sehingga hobinya tersalurkan, semangat kebersamaannya tersalurkan, dan mengubah citra dari mungkin citranya kalau motoran identik geng motor, kita nanti bikin kegiatan-kegiatan yang positif ya. Selain itu, RK sekaligus menunjukkan kepada masyarakat bahwa anak motor bukan geng motor yang meresahkan masyarakat. Dalam kesempatan ini, pasangan Ridho juga mendapat dukungan dari para bikers untuk memenangkan kontestasi pemilihan Gubernur Jakarta 1 putaran. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan.